Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Ramadan ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu masih terkait panasnya kontestasi capres ya. Dan juga bagaimana tiap kandidat koalisi maupun politisi itu saling mengamankan posisinya masing-masing melalui koalisi dan juga apa namanya saling melirik kanan kiri untuk dalam upaya memenangkan konsultasi politik Capres 2024 gitu ya. Dan ini juga yang dikritisi oleh Rizal Ramli ya, tentang lebih mengutamakan kampanye efektif itu lewat prestasi ya daripada pakai spanduk atau fasilitas negara, dan itu yang sering kita dapatkan ya pada pejabat sekarang yang ya kita bisa lihat sendiri ya, memakai fasilitas negara, kemudian juga lebih apa namanya memakai isu-isu yang tidak apa namanya real gitu ya, yaitu isu toleransi dan lain sebagainya. Ini yang sesuai yang dilansir oleh politik.rmol.id ya. Rizal Ramli, kampanye efektif lewat prestasi bukan pakai spanduk dan fasilitas negara. Langsung saja kita bacakan dan kita ulas. Setiap pejabat boleh saja memiliki ambisi untuk menjadi calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang, termasuk para menteri di Kabinet Indonesia Maju yang kini mulai gencar melakukan sosialisasi diri. Menteri-menteri boleh dong berambisi nyopras-nyapres, ujar tokoh senior Dr. Rizal Ramli lewat akun Twitter pribadinya. Namun demikian, Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur ini mengingatkan bahwa kampanye paling efektif adalah jalur prestasi. Ya. Prestasi yang dimaksud adalah kemampuan seorang pejabat negara dalam menjalankan tugas sehingga bisa menyelesaikan masalah rakyat, ya, utamanya yang menyangkut kebutuhan pokok, ya. Bukan dengan modal spanduk-spanduk dan media berbayar, apalagi kalau pakai fasilitas negara, tegasnya. Yaitu tidak lucu. Demikian Rizal Ramli, ya. Ya, sobat sekalian, ya, ini adalah fakta yang real ya, yang diungkapkan oleh begawan ekonom yaitu Rizal Ramli ya, menteri apa namanya menteri di Indonesia, apa namanya menteri pada saat pemerintahan Gus Dur ya, Menteri Perekonomian era Presiden Gus Dur yang kita ketahui mempunyai sepak terjang yang luar biasa gitu ya, dan dia mengkritisi ya, dan dalam hal para pejabat sekarang yang dalam tanda kutip apa namanya lebih banyak memakai fasilitas negara gitu ya dalam hal kampanye jelang 2024 ya. Dan memang tidak bisa dipungkiri meskipun masih 2 tahun, tetapi sebenarnya sangat dekat sekali gitu ya, pemilu 2024 gitu ya. Itu bisa dibuktikan dengan kalau kita melihat fakta, pemilu itu kan sudah ditetapkan Februari 2024 ya. Artinya tidak kurang dari setahun, lebih dari tidak sampai 2 tahun itu sudah akan diadakan pemilu 2024 ya. Tetapi nyatanya yang terjadi sekarang adalah para pejabat itu sudah ancang-ancang ya melakukan kampanye dan juga pemanfaatan dalam tanda kutip fasilitas negara gitu ya untuk menonjolkan apa namanya profilnya gitu ya. Dan yang paling kentara adalah koalisi yang sudah sejari dini itu dibuat gitu ya. Ada KIB ya, Koalisi Indonesia Bersatu, yaitu anggotanya di antara lain Golkar ya, juga PAN dan juga P3 gitu ya. Belum lama ini juga terbentuk juga koalisi yang baru ya, KIR ya, Kebangkitan Indonesia Raya ya, yang termasuk di dalamnya adalah Prabowo Subianto yaitu Gerindra dan juga Ketua Umum PKB Caimin gitu ya. Dan ini sudah menandakan ya indikasi memang Pilpres itu meskipun 2024 sebenarnya sudah di depan mata gitu ya.
para politisi sudah mengambil ancang-ancang untuk menyelamatkan posisinya masing-masing dan juga partainya masing-masing, guna benar-benar menghasilkan hasil yang maksimal ya di Pilpres 2024 ya. Tetapi yang patut diingat ya, para politisi ini ya adalah pejabat negara gitu ya. Nah, pejabat negara yang seharusnya mempunyai fungsi ya, menjalankan tugas yang diamankan oleh rakyat ya, itu seharusnya menjadi tujuan utama gitu ya. Kemudian baru ke tugas dari partai selanjutnya ya. Kenapa ya? Karena para pejabat negara ini adalah dibiayai oleh rakyat ya, sekali lagi. Dibiayai oleh rakyat ya, melalui pajak rakyat ya, melalui APBN ya. Dan mereka kalau sudah dibiayai ya, tugas mereka harus melayani kepentingan rakyat gitu ya, melayani kepentingan rakyat, bukan melayani kepentingan partainya ataupun dirinya masing-masing ya, terutama jelang pemilu 2024 gitu ya. Nah, tetapi yang terjadi pada faktanya adalah sebaliknya gitu ya. Apa yang terjadi sekarang ya, pejabat-pejabat dan juga para politisi itu sekarang sudah menyiapkan ya kampanye yang sebenarnya bisa dikatakan ilegal karena belum dimulai gitu ya, kontestasi politik ini. Dan yang paling parahnya lagi ya, tentu saja yang kita sesalkan adalah pada saat kampanye itu memakai fasilitas negara gitu ya. Kita lihat-lihat ya, kita lihat di sekeliling jalan itu ya, spanduk dan juga poster ya para calon presiden itu sudah bertebaran di mana-mana gitu ya. Padahal kita ketahui padahal kita ketahui bahwasanya apakah itu sesuai dengan keinginan rakyat gitu ya. Dan kita ketahui ya, tentu saja kalau kita kembali kepada tugas tupoksi masing-masing politisi dan para pejabat negara, ya harus melayani rakyat gitu ya. Permasalahan rakyat itu masih banyak gitu ya. Dan tentu saja rakyat kalau ditanya ya ingin ya lebih mendahulukan kepentingan mereka ya, kepentingan rakyat ya, terutama masalah kebutuhan pokok yang naik ya setelah hari raya, dan juga termasuk pajak yang juga akan dikenakan, dan sejumlah tarikan-tarikan yang tentu saja sangat membebani rakyat gitu ya. Membebani rakyat, apalagi sekarang itu pada saat waktu anak masuk sekolah, tentu saja biaya itu akan lebih bertambah ya. Di lain pihak, pemerintah ini dalam tanda kutip tidak merasa empati gitu ya dengan kondisi sekarang, dengan banyaknya tarikan-tarikan termasuk pajak yang naik, kemudian juga kemungkinan ya patut diduga akan naik juga kebutuhan pokok yang lain, misalnya listrik, TDL, dan juga gas melon, dan juga BBM gitu ya. Karena curhat terakhir dari presiden ya adalah pemerintah itu sudah tidak bisa menahan lagi beban subsidi yang begitu besar sampai 502 triliun ya. Nah, tetapi dalam hal ini kesempatan yang dikomplainkan adalah besarnya beban subsidi gitu ya, tetapi tidak menyinggung ya beban negara yang lain dalam APBN, yaitu beban utang ya. Coba bayangkan, setelah belanja negara, belanja pegawai, itu ada beban utang gitu ya. Beban subsidi, kemudian beban utang, dan nilainya kurang lebih sama ya. Kalau beban subsidi itu 502 triliun, kalau beban utang itu sampai 400 triliun ya. Nah, ini tidak pernah disinggung gitu ya. Padahal kalau kita melihat uang rakyat melalui pajak itu ya, seharusnya secara fair ya harus benar-benar minta izin dulu kepada sang pemilik, para pembayar pajak gitu, apakah mereka rela ya lebih memproporsikan sebagian besar ya pajak itu hanya dipakai untuk beban yang berat ya, seperti bayar utang ya,
Yang ini nilainya tetap ya, tidak pernah disinggung dan nilainya itu besar sekali, yaitu beban utang negara. Nah, kita ketahui beban utang negara sekarang sangatlah luar biasa, yaitu 7.000 triliun ya, lebih ya. Dan sebagian pengamat juga mengatakan ini kemungkinan ada juga yang belum tertulis dalam utang negara yang 7.000 triliun ya. Belum ditambah dengan utang BUMN yang nilainya juga lumayan gede ya, 5 ribuan triliun ya. Nah, ini menjadi persoalan dan kenapa tidak pernah dipersoalankan ya, persoalan terkait masalah hutang negara ini yang semuanya itu tentu saja diambil dari APBN rakyat ya, APBN dan juga diambil dari pajak ya. Nah, inilah kondisi sekarang, konstelasi politik jelang 2024, semua sibuk berkampanye, tidak begitu kelihatan benar-benar menyelesaikan persoalan masyarakat yang sudah di depan mata ya. Nggak usah jauh-jauh, coba selesaikan masalah minyak goreng ya. Nah, minyak goreng ini sudah berjalan lama ya, tidak ada apa namanya, titik temu ya, belum terlihat apa namanya tanda-tanda akan terselesaikan atau tanda-tanda minyak goreng itu akan turun ya. Minyak goreng sekarang masih di angka 48 ya sampai 50 untuk 2 liter ya. Padahal yang diminta itu kembali ke harga normal, yaitu per liternya 14.000 ya. Sedangkan ini berjalan sudah berapa lama, berbulan-bulan gitu ya. Setiap menteri ditugaskan. Yang kemarin sudah di-reshuffle Zulkifli Hasan dari PAN. Pertama, memang terlihat sangat jelas bahwasanya ini adalah untuk mengakomodasi kepentingan politik yang itu sudah masuk kekuasaan dan harus beri kekuasaan melalui jabatan pemerintah. Tetapi kembali lagi ya, kemudian tugas apa namanya, tujuan untuk menyelesaikan persoalan itu di mana gitu ya. Padahal dengan adanya penggantian ya pegawai atau pejabat itu ditujukan dengan anggapan bahwasanya evaluasi ya pejabat sebelumnya itu tidak sesuai dan harus digantikan, dan yang menggantikan ya harusnya lebih baik untuk menyelesaikan persoalan gitu ya. Nah, ini tidak terjadi ya. Maka ya, atau kita melihat terbaru, Zulhas justru malah dalam tanda kutip mengibarkan bendera putih ya terkait masalah penyelesaian masalah minyak goreng yang menyerahkan kepada LPP ya. Kemudian fungsinya apa gitu ya? Ya, fungsinya apa? Sedangkan pejabat kita ketahui ya, kembali lagi ya, adalah jabatan publik yang digaji oleh rakyat ya. Dan memang sudahlah bisa kita pahami ya, dan kita sadari ya, masalah minyak goreng ini adalah memang tidak bisa selesai dengan penunjukan reshuffle ya, tetapi ini adalah lebih kepada masalah fundamental gitu ya, masalah sistem yang kita ketahui sistem itu ya, kapitalis liberal itu sudah mengurat ya, mengakar gitu ya, dan mafia-mafia di dalamnya juga sudah banyak ya, mafia juga sudah mendarah daging ya. Tentu saja ini tidak bisa diatasi karena tentu saja bersinggungan erat dengan kekuasaan gitu ya. Karena kalau kita fair, kita jujur ya, negara itu mempunyai apa ya yang tidak dipunya ya. Segala sumber daya itu sudah punya ya. Informasi ya, kemudian kekuatan, ada TNI Polri untuk mengawasi ataupun mencegah adanya mafia, itu sebenarnya punya ya. Tetapi tidak selesai hingga saat ini. Tentu saja ini adalah masalah mafia yang kemudian didukung oleh kekuasaan gitu, atau kekuasaan itu terlibat di dalamnya ya, yang sudah banyak dibahas sebenarnya gitu ya Mas. Makanya kalau kita ingin melihat peta perdagangan Indonesia ya, carut marutnya perdagangan Indonesia ya, lihatlah ya perdagangan CPO di negeri ini ya. Kalau kita fair ya, kembali lagi ya, dengan CPO, kita adalah negara penghasil CPO, bahan baku minyak goreng terbesar, mana mungkin ya, terbesar di dunia ini, mana mungkin harga CPO ataupun minyak goreng bahan bakar CPO bahan bakar minyak goreng itu bisa dihargai dengan harga yang mahal ya, coba bayangkan. Nah, itu persoalan gitu ya, satu persoalan saja di samping persoalan yang banyak di negeri ini gitu ya. Apakah
ini kita siap untuk menjalankan konsultasi Pilpres 2024 ya. Sedangkan sebenarnya ini adalah bukan persoalan mengganti orang atau mengganti capres ya, tetapi adalah persoalan sistem yang di belakangnya itu ada oligarki yang membiayai birokrasi untuk pemerintahan ini ya. Jadilah kita ketahui negara ini sebagai negara korporatokrasi ya. Negara perusahaan yang di belakangnya dicokong oleh cukong atau oligarki yang akan membiayai biaya kontestasi politik yang tentu saja setelah kontestasi atau terpilihnya capres tersebut harus ya memberikan kemudahan ya dalam berinvestasi, dalam berbisnis para oligarki ya. Ya, berarti apa yang disampaikan Rizal Ramli ya, kembali lagi ya, prestasi itu memang harus menjadi kedepankan ya. Artinya prestasi dalam hal menyelesaikan persoalan-persoalan publik, persoalan rakyat ya. Nggak usah jauh-jauh, selesaikan dulu, fokus kepada menyelesaikan harga minyak goreng yang belum turun pada normal ya. Kalau itu benar-benar bisa, berarti bisa diacungi jempol ya, dan itu adalah prestasi yang akan bisa menjadi legacy bagi politisi atau pejabat itu untuk mendapatkan simpati dari rakyat ya. Ya, itu saja yang kita tunggu saja ya ke depannya tentang apa yang disarankan oleh Rizal Ramli terkait masalah presiden yang harusnya lebih mengedepankan prestasi daripada kampanye lewat spanduk dan fasilitas negara. Semoga negeri ini menjadi lebih baik lagi. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.